Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Ya, sebentar kita mau ibadah online. Adik-adik semua, siapkan hati adik-adik semua. Kita lipat tangan, kita mau siapkan hati kita mau angkat pujian. Ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari adik-adik kita gabung sekali. Ku masuk ke ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari adik-adik kita lipat tangan, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan anugerah yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur Tuhan masih memberkati kami dalam ibadah online kami ini. Sebentar kami akan beribadah online. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Tuhan pimpin dan Tuhan sertai ibadah ini. Dalam tangan-Mu kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Koko sapa adik-adik yang di rumah lagi ya. Shalom adik-adik semua. Apa kabar? Iya, harap kita tetap masih semangat dalam ibadah online ya, walaupun kita beribadah di rumah. Oke, sebentar kita mau angkat pujian kedua kita. Kita mau nyanyikan Saya Bukan Pasukan Berjalan. Nah, bagi adik-adik yang tahu gerakan ini, boleh pakai gerakan ya. Berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan,
puji sekali lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak ber. Saya laskar Kristus, siap gerak ber. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Oke adik-adik, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati adik-adik semua. Kita mau angkat pujian seperti rusa rindu sungaimu. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari adik-adik kita angkat pujian sekali lagi. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku.
segalanya bagiku. Sama mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Bersama Kak Lucy lagi, kita ketemu lagi di ibadah online ya. Tema kita hari ini adalah umat yang senantiasa berjaga-jaga. Tema di minggu ini adalah umat yang senantiasa berjaga-jaga. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih karena Tuhan mengasihi kami, mencintai kami, dan Tuhan kami percaya bahwa Tuhan akan memimpin kami di dalam firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan, Engkau bantu Tuhan dengan bantuan Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti akan firman Tuhan, sehingga menjadikan kami anak Tuhan yang dipakai Tuhan di dalam segala hal. Dan biarlah Tuhan pakai hamba-Mu yang lemah, bodoh, dan tidak ada apa-apanya. Biarlah hanya Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan ini berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi Cici udah kasih tahu tema kita di minggu ini adalah umat yang senantiasa berjaga-jaga. Apa itu umat yang senantiasa berjaga-jaga? Di dalam dunia ini ya, kita ada menghadapi cobaan ya. Dengan menghadapi cobaan ada yang namanya ada lawan kita. Siapa lawan kita? Lawan kita adalah si iblis ya. Iblis itu adalah lawan kita. Makanya Tuhan itu mengasihi kita dan memberitakan bagaimana cara melawan daripada iblis itu. Ada ayatnya itu kita bisa baca dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20 ya. Ya, adik-adik bisa buka di Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Cici juga akan baca firman Tuhan ya. Nah, kita baca kita tidak baca semuanya, tetapi kita baca yang penting-penting saja ya. Yang pertama kita baca di ayat 11 ya, ayat 11 dulu ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu musibah iblis ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis ya. Tuhan meminta kita adalah bertahan dengan menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, kita ini adalah tentara-tentara Allah ya. Tentara Allah artinya apa? Ya, dalam kalau kita melawan musuh ada yang namanya bertahan. Nah, di sini katakan Tuhan apa? Bagaimana cara bertahan? Bertahannya adalah menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah ya. Jadi menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, di dalam melawan juga kita ada diajarkan Tuhan ada yang namanya menyerang. Kita baca ayat 13 ya. Yuk, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi kita sebagai tentara Allah ya, kita ada punya lawan ya. Lawan kita siapa? Si iblis ya. Setiap anak Tuhan pasti akan ada kita melawan iblis karena iblis mau kita jadi pengikut dia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan kita ini adalah ciptaan Tuhan ya. Tuhan sudah bentuk dan Tuhan ingin kita adalah mengikut dia. Dan makanya Tuhan memperlengkapi kita dan Tuhan memberitakan kita dengan yang namanya menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, tadi kita sebagai tentara Allah, Tuhan sudah menyerahkan kita satu untuk bertahan, satu juga untuk menyerang. Nah, kalau misalnya sebelum ini kan kita ada yang namanya juara bulu tangkis Olimpiade lah ya. Nah, dengan melawan bulu tangkis itu ada yang namanya bertahan, ada yang namanya menyerang. Apa itu yang namanya bertahan dan apa artinya yang menyerang? Kalau namanya bertahan, begitu si lawan kita ada kasih smash, mereka harus bertahan supaya smash itu bisa kita tahan untuk tidak bolanya supaya kita bisa ambil poin, itu seperti itu. Tapi bukan hanya kita menahan smash saja, tetapi kita juga harus menyerang dengan namanya smash. Nah, sebagai anak Tuhan juga begitu. Kita diajarkan Tuhan sebagai tentara Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita ada yang namanya bertahan dan kita juga ada yang namanya menyerang. Nah, apa saja kita tetap baca di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Sekarang kita baca ayat berikutnya ya. Ayat berikutnya itu adalah
kita ambil kita baca dari ayat ke-14. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggang kebenaran. Sampai situ dulu ya. Jadi Tuhan mengatakan berdiri tegak dan berikat pinggang kebenaran. Nah, kalau kamu namanya berikat pinggang kebenaran, ya ini kalau zaman dulu nih ikat pinggang kebenaran supaya tentara Allah taruh ikat pinggangnya di sini ya. Nah, kenapa mereka harus pakai berikat pinggang ya? Karena supaya mereka tahu posisinya yang benar kalau saat menggunakan baju ya. Nah, kalau Cici juga dulu pernah ada memakai baju itu kebesaran ya. Tapi bagaimana caranya supaya menjadikan celana Cici posisi yang benar? Kalau kedodoran kan bisa ke kiri ke kanan gitu ya. Cici ambil ikat pinggang dan Cici gunakan. Nah, itu menjadikan posisi itu menjadi benar dan juga posisi itu menjadi nyaman. Nah, begitu juga dengan berikat kebenaran. Di dalam dunia ini kita harus yang namanya berikat pinggang kebenaran. Nah, iblis itu selalu mengacaukan anak-anak manusia supaya mereka tidak tahu tentang kebenaran. Nah, kebenaran itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Ya, kenapa Cici bilang kebenaran itu ada di dalam Tuhan Yesus? Karena iblis itu selalu mengacaukan, ya, sesuatu yang benar menjadi tidak benar, sesuatu yang tidak benar menjadi benar. Contohnya apa? Misalnya kalau adik-adik menyontek lah istilahnya. Nah, kalau menyontek kita tahu, nama menyontek itu aslinya berdosa. Kita tidak boleh menyontek. Kita sebagai anak Allah tidak boleh menyontek. Tapi saat ini ya Cici ngeliat tuh banyak orang-orang ya mungkin karena mereka juga tidak mengerti firman Tuhan, banyak yang menyontek. Karena dulu Cici juga pernah sekolah tuh gurunya keluar misalnya istirahat dikatakan ya kamu jangan menyontek ya kamu ini ya. Terus mereka buru-buru tuh begitu gurunya keluar langsung mereka menyontek semua. Nah, mereka senang gitu loh dan mereka mengatakan nilainya bagus gitu loh. Tapi kalau kalau Cici berusaha untuk tidak menyontek karena apa? Kita sebagai anak Tuhan tidak boleh menyontek. Tapi akibatnya apa? Anak-anak sekarang mengatakan, "Ih, kamu nggak menyontek berarti kamu bukan teman saya." Yang namanya menyontek itu yang benar, yang tidak menyontek artinya yang salah. Nah, itu diputar balikan. Nah, kita harus tahu kebenaran itu hanya ada di dalam Tuhan. Jadi kita supaya posisi kita tahu mana yang benar itu hanya ada di dalam firman Tuhan. Jadi kamu harus tahu, kamu harus berikat pinggang kebenaran di dalam firman Tuhan. Ya, makanya harus tahu tentang kebenaran. Kemudian yang ayat berikutnya di masih ayat 14 dikatakan apa? Berbaju jirah keadilan, berbaju jirah. Berbaju jirah ya seperti ini ya kalau zaman dulu ya. Nah, Cici pakaikan dulu ya berbaju jirah. Nah, berbaju jirah itu buat apa? Kalau ada orang yang melawan itu menyerang itu dengan baju jirah itu akan ada seperti kayak tameng itu untuk tidak masuk ke dalam serangan ke dalam ke dalam tubuh kita, ke dalam tubuh tentara. Nah, kalian juga begitu. Di situ dikatakan berbaju jirah keadilan. Sebagai anak Tuhan, kita harus berbaju jirah keadilan. Artinya apa? Adil di segala tempat ya. Adil kepada orang tua, adil kepada kakak adik, adil terhadap teman-teman kita ya. Artinya apa? Kalau ada teman-teman kita mungkin ada yang miskin mau bergaul dengan kita harus ikut kita harus mengajak dia juga berteman karena mereka juga manusia dan mereka juga anak Tuhan dan mungkin kita jadi bisa berteman dengan dia. Jadi kita bisa bergaul terhadap orang yang kaya, bergaul terhadap mungkin sesama kita mungkin sama ya lingkungan kita ataupun orang miskin. Dan kita juga bergaul juga dengan siapa aja, bukan orang yang cakep aja, tapi siapapun kita bisa bergaul. Artinya adil gitu ya. Supaya apa sih iblis tidak menyerang kita. Oh, kamu katanya anak Tuhan, mana kamu sama dia aja nggak mau gitu. Nah, kita harus belajar yang namanya adil ya. Dengan adil mereka akan merasa damai ya, karena dunia ini adilnya itu hanya sementara. Tetapi adil di dalam Tuhan membuat damai sejahtera. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan kita belajar adil. Bukan kepada teman yang kita senangin saja kita berbuat adil, tetapi kepada siapapun kita berbuat adil. Kepada orang papa mama kita, misalnya mama lagi perlu bantuan, kita adil untuk membantu. Bukan hanya kita bantu mama saja, tapi kita bantu papa kita juga. Dan seperti itulah adil gitu ya. Itu seperti itu. Nah, terus kemudian apa lagi? Tuhan berkata di dalam firman Tuhan yang tadi satu ya,
berikat pinggang kebenaran. Terus kemudian berbaju zirah keadilan. Terus yang ayat 15 dikatakan apa? Kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi berkasut ya, berkasut. Jadi tentara Allah juga harus namanya berkasut ya. Tapi berkasut kerelaan untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik juga harus seperti itu. Kita sebagai anak Tuhan harus berkasut kerelaan untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi kalian berpikir, itu kan hanya tugas Cici sekolah minggu untuk memberitakan firman Tuhan. Tidak, untuk memberitakan firman Tuhan itu kepada siapapun, ya, baik orang yang baru lahir baru, ataupun yang sudah lama, ataupun pendeta, semua guru sekolah minggu, atau dari keahlian pun harus kerelaan untuk memberitakan firman Tuhan. Kenapa? Dengan kerelaan itu ada damai sejahtera. Dan orang yang mendapatkan berita Injil itu akan merasa senang. Karena apa? Mereka punya damai sejahtera. Karena damai sejahtera yang diberikan dunia itulah palsu, hanya sementara. Tetapi damai sejahtera yang Tuhan berikan adalah yang kekal. Jadi kita harus memberitakan Injil nih. Kita harus kasih tahu, hanya damai sejahtera hanya ada di pada Tuhan Yesus. Jadi kita beritakan Injil, rela kita, ya, dimanapun kita berada, kita rela untuk memberitakan Injil. Bagaimana cara memberitakan Injil? Mungkin kamu bisa mendoakan salah satunya, terus yang kemudian kamu menghibur dan kamu mengatakan, saya sebagai anak Tuhan, saya mau mendoakan kamu yang sedang misalnya sakit, atau yang sedang punya masalah, misalnya ulangan jelek, mari kita berdoa gitu ya. Terus kita nanti belajar sama-sama seperti itu. Jadi kita memberitakan Injil, menunjukkan kita adalah memberitakan Injil bukan hanya di mulut, tetapi di kelakuan, di kelakuan kita. Tuhan minta dua, secara mulut dan juga secara kelakuan kita. Ya, makanya kita rela untuk memberitakan Injil dimanapun kita berada, supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Karena Tuhan menginginkan manusia itu diselamatkan. Satu jiwa saja bertobat, malaikat juga beribu-ribu malaikat itu bersuka cita. Jadi kita juga harus ada satu orang percaya kepada Tuhan Yesus melalui adik-adik, ya, itu kamu luar biasa. Karena apa? Nah, kamu sudah menyenangkan Tuhan, ya. Tadi satu, ya, senjata perlengkapan Allah, tadi berikat pinggang keadilan, dua, berbaju zirah keadilan, ketiga, berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Terus kemudian apa lagi? Ya, kita lanjutin lagi di ayat berikutnya. Ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Ya, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi pergunakanlah perisai iman. Ya, pergunakanlah perisai iman. Ya, pergunakanlah perisai iman. Ya, kita harus ada yang namanya iman. Sebagai anak Tuhan kita harus ada yang namanya iman. Iman itu adalah percaya penuh kepada Tuhan. Kadang-kadang si iblis itu godain kita, kamu mah bukan anak Tuhan gitu loh. Kamu mah nggak layak jadi anak Tuhan. Kamu udah berdosa ini. Ataupun kamu punya masalah nih, kamu dicobain dan kamu jatuh gitu ya misalnya. Terus iblis mengatakan, udah kamu nggak layak jadi anak Tuhan. Ingat ya, kita adalah gunakan perisai iman ya. Cici dulu pernah juga berbuat dosa, Cici merasa nggak layak, tapi Cici balik lagi, iman Cici kepada Tuhan Yesus. Ya, Cici berubah, Cici percaya kepada Tuhan. Ataupun ada masalah-masalah, ya mungkin masalah sesuatu, tapi Cici berharap itu segala jalan yang Tuhan berikan itu berasal daripada Tuhan. Cici nggak boleh putus asa, Cici gunakan perisai iman. Adik-adik juga begitu. Kalau ada segala keadaan apapun, gunakan perisai iman. Saya percaya sama Tuhan bahwa Tuhan bisa menyelesaikan masalah saya. Ya, pergunakan perisai iman. Yang satu, berikat pinggang keadilan. Yang kedua, berbaju zirah keadilan. Tadi berikat pinggang kebenaran, berbaju zirah keadilan. Yang ketiga, berkasut kerelaan untuk memberitakan firman Tuhan, dan juga perisai iman. Terus kemudian kita lanjutkan lah ya. Terus apa? Di ayat berikutnya, ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan. Jadi Tuhan mengatakan terimalah ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan ya ada di sini nih ya. Nah, ketopong keselamatan adalah di kepala kita ya. Ingat, kita harus punya pikiran bahwa kita sudah diselamatkan. Pikiran kita itu harus memuliakan nama Tuhan. Jadi pikirkan yang suci, yang mulia, yang kudus, dan sedap didengar, yang disebut patut kebajikan, itu harus kamu pikirkan. Pikiran itu mengontrol seluruhnya.
Jadi kamu harus, anak-anak Tuhan harus kontrol diri kamu. Nah, selama pandemi ini saya ngapain ini nih? Saya cuma main game. Tidak, kalian harus punya kontrol pikiran kalian. Maksudnya apa? Kendalikan. Atau saya sebagai anak Tuhan, saya harus baca firman Tuhan. Dengan terus kamu membaca firman Tuhan, kamu itu ada iman kamu akan tumbuh, ya, dan kamu semakin dekat kepada Tuhan dan bisa melawan, menyerang pada iblis, ya, bisa bertahan juga. Makanya gunakanlah pikiran kalian itu untuk terus kalian untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan caranya apa? Menghafal ayat. Nah, salah satunya kenapa Cici senang sekolah minggu, karena di sekolah minggu Cici juga sekolah minggu itu belajar ayat hafalan. Sampai sekarang pun Cici harus belajar ayat hafalan, karena ayat hafalan itu adalah apa? Akan menjadi ikat di dalam pikiran kita dan mengontrol pikiran, mengendalikan, oh saya harus begini, oh saya harus begini, saya harus anak Tuhan seperti ini dan itu, supaya pikiran kita tidak dikacaukan dengan yang ada di dunia ini. Jadi pakai ketopong keselamatan. Kita anak Tuhan, saya harus mengikuti perintah Tuhan. Dengan cara mengikuti perintah Tuhan adalah membaca firman Tuhan, menghafal ayat hafalan. Itu adalah ketopong keselamatan. Terus kemudian berikutnya apa? Dikatakan di ayat berikutnya, ya, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Pakai pedang roh firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Jadi berikutnya adalah gunakan senjata Allah, ya. Ini senjatanya. Nah, senjatanya, ya, itu firman Allah, permohonan, dan juga doa. Jadi senjata Allah, ya, pakai firman Tuhan. Jadi kalau kamu diserang oleh iblis, ya tadi kan sudah ayat hafalan. Nah, kamu bisa menyerang iblis dengan apa? Kita pakai firman Tuhan. Seperti Tuhan Yesus yang pada saat waktu dia selesai berpuasa digoda oleh iblis. Dia kan lapar 40 hari. Terus iblis berkata, "Tuh ada batu-batu, jadikan roti." Tapi Tuhan Yesus berkata, "Ada tertulis, ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi firman Tuhan." Ya, terus kemudian apa lagi contohnya? Si iblis berkata, "Sembahlah saya." Tapi Tuhan Yesus berkata, "Ada tertulis, sembahlah Tuhan Allah." Jadi semua itu bisa firman Allah itu kita jadikan menyerang iblis, dan iblis akhirnya ya nggak bisa ngapa-ngapain, karena Allah itu adalah raja dari segala raja, gitulah. Nah, jadi kita belajar pergunakan senjata Allah dengan firman Tuhan dan juga permohonan dan doa. Jadi kalian terus berdoa. Dengan kita berdoa berarti kita dekat sama Tuhan dan iblis tidak bisa menyerang kita. Permohonan yang tidak putus-putus, doa yang tidak putus-putusnya, itu akan Tuhan akan kuatkan. Apalagi kalau kamu lagi berdoa, kamu menyembah Tuhan, ya. Jadi ingat ya, ada 5 hal. 1 tadi berikat pinggang, kebenaran. Yang kemudian kedua berbaju zirah, keadilan. Yang ketiga berkasut kerelaan untuk memberitakan firman Tuhan. Yang keempat perisai iman. Yang kelima ketopong keselamatan. Ada 6 ya. Yang keenam adalah senjata Allah dengan menggunakan firman Tuhan, permohonan, dan doa yang tidak putus-putusnya, ya. Puji Tuhan, kalian ingat ya, kalau kalian mau bertahan, kalian mau menyerang, gunakan seluruh perlengkapan Allah yang tadi ada 6, ya, yang ada 6. Nanti kamu coba keluarkan sendiri apa tuh 6 itu, ya. Ya, sekarang kita akan ayat hafalan. Ayat hafalannya itu diambil dari 1 Korintus 10 ayat 13C, ya. Kita buka dulu yuk 1 Korintus 10, ya, kita baca 1 Korintus 10 ayat 13C, ya. Nggak usah semua, tapi 13C aja, ya. Yuk, 1 Korintus 10 ayat 13C. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya, ya. Kita ulang, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya, ya. Pada waktu kamu dicobai, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya, ya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita ulang lagi ya. 1 Korintus 10 ayat 13C, ya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan, haleluya. Ingat, gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah untuk dapat bertahan dan untuk dapat menyerang. Kalau kamu bisa jadi tentara Allah, kamu pasti bisa. Saya, anak Tuhan, pasti bisa menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dari sekarang sampai kita pada waktunya dipanggil Tuhan. Tuhan sudah menyediakan kita perlengkapan. Teman, kita mau gunakan apa enggak, ya? Pakai guna ini bukan hanya di anak sekolah minggu, pada waktu kamu remaja, pada kamu pemuda, pada saat dewasa,
Ingat, Tuhan sudah memberikan seluruh perlengkapan senjata Allah. Gunakanlah seluruh senjata perlengkapan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, di mana Tuhan sudah mengajarkan kami, umat yang senantiasa berjaga-jaga, dan Allah sudah memberikan seluruh perlengkapan senjata Allah, yaitu dengan kami berikat pinggang kebenaran, berbaju jirah keadilan, berkasut kerelaan untuk memberitakan firman Tuhan, perisai iman, ketopong keselamatan, dan senjata Allah dengan firman Allah, permohonan dan doa yang tidak putus-putusnya, sehingga kami boleh bersyukur kepada Tuhan kalau kami mempunyai Allah yang luar biasa, sehingga kami dapat bertahan dalam segala pencobaan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan memungkus kami, melindungi kami dari segala niat orang jahat, khususnya daripada si iblis Tuhan, karena kami mempunyai Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat ketemu lagi di ibadah minggu berikutnya. Shalom, salam sejahtera dari kasih Allah Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan prakarya kreasi bendera, karena kita baru saja memperingati hari kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus 2021. Jadi kita mau buat kreasi bendera. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan adalah 3 buah kertas origami. Yang wajib ini yang berwarna merah, yang duanya ini kalian boleh bebas warnanya sesuai yang kalian mau. Lalu ada gunting dan juga lem kertas. Pertama kita ambil kertas yang berwarna hitam, lalu kita lipat 2 seperti ini. Seperti ini adik-adik. Lalu kita buka, lalu kita lipat lagi 2 seperti ini, dan kita lipat 2 lagi seperti ini. Nah, setelah itu kita buka, kita lipat lagi dengan arah berlawanan yang belum dilipat seperti ini. Nah, lalu kita buka, lalu kita lipat 2 lagi, dan kita lipat 2 lagi. Nah, setelah ini jika sudah membentuk persegi-persegi seperti ini, kita ambil gunting, lalu kita gunting di bagian sini dan sampai garis titik sini aja, dan sampai putus. Jadi dalamnya itu kita lem tadi yang kita potong jadi seperti ini. Nah, ini kita taruh dulu, lalu kita ambil kertas yang berwarna kuning. Nah, ini lalu kita lipat sedikit saja, kita lipat kecil-kecil seperti ini. Lipat lagi.